Kenapa orang yang diam dan baik itu sering mendapat fitnah kanan kiri itu? Oh, jadi orang itu cenderung untuk berani mengganggu, memfitnah orang-orang yang baik. Tuh, kenapa? Karena orang baik biasanya nggak ada fight back. Jadi dia nggak balas dendam gitu loh. Jadi kalau misalnya difitnah, biarin aja gitu loh. Karena aku nggak kayak gitu kan gitu kan. Mayoritas, mungkin hampir semua orang kayak gitu. Hampir semua orang baik ya kayak gitu. Nah, apalagi orang yang diam. Jadi kalau udah perpaduan antara orang baik yang diam, wah itu sasaran empuk. Karena fight back-nya, kemungkinan dia fight back itu kecil banget, 0,00 sekian dia fight back. Itu alasan pertamanya. Terus? Nah, alasan keduanya itu orang-orang yang diam dan baik itu biasanya punya prestasi. Oke. Jadi dia punya prestasi, dia tenang aja, dia menikmati hidupnya tenang aja gitu. Nah, di sekelilingnya itu biasanya timbul orang-orang yang iri dengki. Nah, sifat manusia iri dengki itu, persentase manusia yang iri dengki itu banyak banget. Kalau menurut Bapak, dalam perhitungan Bapak, maksudnya dalam pikiran Bapak, orang yang punya sifat iri dengki itu mungkin ada 70-75% dari populasi manusia gitu loh. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang dia nggak punya sifat iri dengki, udah jarang banget. Jadi manusia itu punya sifat dasar iri dengki gitu, mayoritas manusia gitu. Nah, begitu dia melihat kesuksesan seseorang, timbul irinya. Biasanya sebenarnya aku bisa kayak gitu. Nah, itu sebabnya di dalam perusahaan-perusahaan itu banyak pegawai-pegawai yang menganggap atasannya itu lebih bodoh dari dia. Itu nggak bisa apa-apa. Aku sebenarnya yang ngerjain ya gitu loh. Sebenarnya aku yang harusnya jadi ini, aku yang harusnya jadi itu. Padahal mereka ini orang-orang yang bicara seperti itu sebenarnya the loser. Sebenarnya mereka nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena nggak bisa mengungkapkan dengan prestasi, akhirnya mereka ngungkapin dengan omongan. Jadi sebenarnya aku loh, itu nggak gitu. Orang-orang itu the loser kalau menurut Bapak. Karena orang-orang yang hebat berprestasi nggak banyak ngomong. Dia tek membuktikan dengan karya. Nggak banyak ngomong. Orang ngomong ini biarin aja gitu. Kalau dia berprestasi. Nah, cuma kelemahannya yaitu. Jadi kalau difitnah, mereka diam aja. Karena mereka merasa, aku nggak gitu kok gitu loh. Ya kan? Nah, akhirnya ini ngomong aja. Tapi itu ya lama-lama ya si yang tukang ngomong doang ini, ya lama-lama juga kena batunya gitu loh. Orang juga nggak percaya. Karena di dalam manusia itu sendiri sebenarnya ada sifat yang baik gitu. Sehingga begitu ngelihat orang banyak omong, banyak apa, udah nggak percaya sebenarnya gitu. Misalnya, sebenarnya aku loh yang harusnya naik pangkat gitu kan. Di perusahaan sering gitu tuh. Sebenarnya aku tuh yang harusnya dipromosikan jadi manajer. Itu mah the loser kalau kata Bapak. Orang-orang yang dipromosikan beneran tuh diem aja. Bapak ngalami itu gitu banyak. Bapak naik gitu, berkor-kor. Harusnya aku yang di situ. Ya sudah Bapak, goodbye. Bapak naik terus nggak banyak ngomong Bapak, gitu nah.